bagaimana kalau orang tersangka menjadi ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi? Itu kritik BW terhadap Edward atau Edi Harits. Kata Prof. Yusril, BW pun juga sebagai tersangka seumur hidup, kok masih mencari kesalahan orang lain? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kedua orang betul-betul tersangka atau hanya bermain di panggung politik Mahkamah Konstitusi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mencari keadilan, kebenaran dalam proses Mahkamah Konstitusi itu tidak mudah, karena siapapun yang menjadi saksi itu dipilih dan dikritik kalau ada hal yang tidak benar. Begitu juga menjadi kuasa hukum, baik pemohon, termohon, atau terkait. Tadi PW walk out, keluar dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Karena mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Harits itu menjadi saksi, langsung protes. Si Bambang Wijoyanto tidak mau beliau menjadi saksi, maksudnya menjadi ahli, karena sebagai tersangka. Dalam proses selanjutnya, Prof. Yusril juga memprotes terhadap BW. Lu itu lo juga tersangka seumur hidup, karena sampai hari ini tidak jelas, padahal waktu itu sudah jadi tersangka tentang kasus hukumnya. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya, nanti kita kupas sebenarnya seperti apa dulu permasalahan dan bagaimana solusi untuk terkait dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pertama kita lihat di Detik, Yusril sebut BW tersangka seumur hidup usai diprotes soal Edi Harits di MK. Di CNN Indonesia, BW walk out di MK saat Edi Harits maju bicara sebagai ahli Prabowo. Ini sama-sama nada tinggi. Dan di Kompas, sidang MK, Bambang Wijoyanto walk out saat Edi Harits hendak beri keterangan. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di CNN dan kita tambahkan yang lain nantinya. BW walk out di MK saat Edi Harits maju bicara sebagai ahli Prabowo. Fakta CNN Indonesia, kuasa hukum Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto keluar dari atau alias walk out dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi ketika ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Harits atau Edi Harits maju untuk memaparkan keterangannya sebagai ahli. Dia datang menyampaikan, langsung BW keluar. BW memastikan akan masuk ke ruangan sidang lagi ketika Edi, ahli yang dihadirkan oleh tim Prabowo Gibran, telah selesai menyampaikan paparannya. Tidak mau, pokoknya tidak mau. Kalau sudah selesai, maka masuk. Karena saya merasakan keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Edi Harits akan memberikan penjelasannya. Nanti saya akan masuk lagi di saksi lainnya sebagai konsistensi sikap saya, kata di konsistensi sikap saya. BW kemudian meninggalkan tempat duduknya dan meninggalkan ruang sidang. Silahkan, kata Ketua MK Suhartoyo. Wah, tidak dilarang, silahkan. Mendapat hal itu, Edi ingin memberikan penjelasan sebelum BW meninggalkan ruang sidang. Majelis sebelum saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat, kata Edi yang dipotong Suhartoyo. Enggak apa-apa, Pak Edi, kan hak dia juga, tiba Suhartoyo. Edi mengaku tak terima dengan pernyataan BW jika masih ada penyelidikan baru di kasus korupsi yang sempat menimpanya. Ia mengutip pernyataan juru bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan akan diterbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasusnya. Ini
ada hal yang baru. Saya pun juga merasa ini hal yang baru, ada seprindik umum. Wah. Kedua, kasus yang saya sebagai tersangka sudah saya challenge di PN Jaksel dan putusan tanggal 30 penetapan status saya sebagai tersangka. Oh, pra peradilan. Jadi saya beda dengan Bambang Wijoyanto ketika ditetapkan sebagai tersangka. Dia tak challenge atau mengharap belas kasihan Jaksa Agung untuk berikan deponering. BW sempat memprotes kehadiran ex-Menkumham Edi dihadirkan sebagai ahli oleh Prabowo Gibran sebelum sidang dimulai tadi pagi. Sebelumnya Edi Haritz ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp 8 miliar oleh KPK, namun ia tak terima dan mengajukan pra peradilan. Pengadilan kemudian mengabulkan peradilan Edi dan status tersangkanya gugur. Cinta masa depan ini, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Ini yang benar mana? Yang pasti Edi Haritz mau menyampaikan keahliannya, BW langsung keluar karena dia sebagai tersangka tidak layak untuk memberikan keahliannya. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa dalam proses persidangan, apapun persidangannya, salah satunya adalah persidangan di Mahkamah Konstitusi, ia semacam wajib untuk siapapun yang hadir di dalamnya adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak ada perkara, apalagi ini hubungannya dengan masalah negara. Jadi ketika Bambang Wijoyanto protes terhadap Hakim MK, hadirnya Edi Haritz, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, menurut saya itu adalah wajar, karena idealisme Bambang Wijoyanto adalah bagaimana proses persidangan di MK itu bersih dari semuanya, tidak ada noda merah. Itu idealisme yang dihadirkan oleh Bambang Wijoyanto. Hal ini berbeda dengan pemahaman Edi Haritz ataupun Yusril. Dalam bahasa Yusril, sudah pra peradilan dan menang, maka sudah selesai yang namanya kalimat tersangka. Dalam bahasanya Edi Haritz, ya dulu memang iya, tapi kemudian pra peradilan dan selanjutnya memenangkan dan minta belas kasihan kepada Mahkamah Agung. Loh, ini Mahkamah Agung atau tema KPK? Wah, intinya antara Bambang Wijoyanto, Edi Haritz dan Yusril itu berbeda cara pandangnya, sehingga mana yang benar hakim yang mempunyai kuasa lebih. Tetapi kalau menurut saya lebih baik memang siapapun yang hadir di dalam proses persidangan adalah orang-orang bersih. Kemudian analisis yang kedua, tapi dalam bahasa Yusril, Bambang Wijoyanto juga sebagai tersangka seumur hidup, kok menjadi kuasa hukum dari 01? Ini selanjutnya semua langsung pikirannya, oh iya tak, Bambang Wijoyanto pernah menjadi tersangka dan sampai hari itu belum selesai. Kalau menurut saya, seharusnya siapapun yang beracara di proses persidangan, apapun hukumnya, termasuk salah satunya di Mahkamah Konstitusi, harus diselesaikan sebelum diproses di Mahkamah Konstitusi. Karena ini adalah mencari sebuah kebenaran tidak hanya person by person, tapi untuk negara, sehingga nanti tidak menyisakan pikiran Edi Haritz tersangka, tapi kemudian terlibat dalam proses penguatan keputusan hakim, atau sebaliknya Bambang Wijoyanto tersangka seumur hidup berpengaruh terhadap putusan hakim. Nah, menurut saya lebih baik dari jauh sebelum putusan hadir, teman-teman kuasa hukum harus jujur apakah dia tersangka atau tidak yang sebenarnya. Intinya adalah marwah proses sidang di Mahkamah Konstitusi itu harus dijaga, tidak ada yang memberikan catatan merah atau catatan yang hitam kelam terhadap proses pembangunan demokrasi di negeri ini. Kemudian yang ketiga, apakah keahlian si Edi Haritz itu akan diterima oleh MK
dan akan menghadirkan sebuah keputusan yang berdasarkan keahlian tersebut, atau menolaknya. Kalau menurut saya sih, tugasnya hakim, khususnya hakim MK adalah dia memberi keputusan berdasarkan yang dalam ada proses yang ada di depan sidang. Meskipun mereka masing-masing sudah mendapatkan informasi dari berbagai media yang mereka baca, tetapi ada sebuah harapan bagaimana semuanya bisa terselesaikan. Pecinta bersama kita kan menurut awal keadilan, sehingga solusi dari semuanya, analisa dari semuanya, PW Walkout di MK saat Edi Harij maju bicara sebagai ahli Prabowo, menurut saya ini adalah sebuah tindakan yang serius yang semua pihak tidak boleh meremehkan. Maksudnya nanti putusannya supaya tidak dipermasalahkan karena ada proses persidangan yang tidak beres, baik Bambang Wijoyanto keluar dari ruangan persidangan atau nanti pasca misalkan ini selesai proses persidangan kemudian ada sebuah keputusan. Nah, jangan sampai kemudian memberikan catatan yang sangat negatif terhadap proses hukum, karena ya kalian tahu sendiri kan, itu semua proses persidangannya adalah live untuk semuanya dan bisa dilihat dari satu persatu. Kemudian klarifikasi terhadap orang-orang yang bermasalah itu perlu ya, tapi akan lebih baik memang sebelum ada proses persidangan semua sudah terselesaikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang pecinta masa pendidikan kan benar lawan itu tidak. PW Walkout di MK saat sidang Edi Harij maju sebagai ahli Prabowo, menurut saya ini adalah sebuah semangat perlawanan dari Bambang Wijoyanto terhadap arah dari hakim, arah Mahkamah Konstitusi dari hakim atas balik. Intinya kritik Bambang Wijoyanto itu adalah kritik yang menang. Kalau memang ada sebuah kesalahan terhadap yang dikritik, kalau memang itu tidak benar harus diluruskan, apalagi mengadakan sebuah lembaga yang PW Walkout di MK saat Edi Harij maju bicara sebagai ahli Prabowo. Semoga itu tidak terjadi pada perkembangan selanjutnya. Semoga para hakim para hakim MK yang diperbolehkan untuk melaksanakan rapat persidangan segera bisa menyelesaikan semuanya, dan nanti semuanya, maksudnya keputusannya akan bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita belum tahu siapa yang diterima, tapi harapannya adalah bisa dikabulkan menurut versi masing-masing. Nanti seandainya begini, seandainya begitu. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, and share. Sampai jumpa.